Dewa Medis Terkuat. Bab 25 Putriku adalah Sang Putri, bagian 1. Kartu bank dilemparkan di depan Xiao Chen. Permukaan kartu yang gelap itu bersinar dengan kilauan yang menarik. Namun, Xiao Chen tampak acuh tak acuh dan tidak peduli sama sekali. Ayasu melirik Xiao Chen, dan melihat ekspresi tenang Xiao Chen, dia tak dapat menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Huff. Kamu serakah sekali. $1 juta tidak akan memuaskanmu. Kalau begitu aku akan menambahkan 1 juta lagi, 2 juta lagi, dan tidak usah ganggu putriku. Xiao Chen masih tidak mengatakan apa-apa, dan wajah Ayasu tidak dapat menahan ekspresi sedikit marah. Hei, jangan menolak bersulang lalu minum kerugian. 2 juta sudah banyak. Lagi pula, kamu harus tahu identitasmu. Generasi kedua yang kaya raya dan hancur, apakah kamu masih berpikir bahwa kamu adalah putra tertua dari keluarga Xiao? Begitu kata-kata ini keluar, Xiao Chen menyipitkan matanya sedikit, dan niat membunuh yang dahsyat pun meledak. Pada saat ini, Ayasu tiba-tiba menggigil. Dia mengalami ilusi saat sedang tak sadarkan diri. Orang yang ada di depannya saat ini bukanlah seorang anak kecil yang bisa diganggu olehnya, tetapi seorang tuan yang bisa memperlakukannya seperti seekor semut. Jaga nada bicaramu. Ada beberapa hal yang tidak bisa kau katakan begitu saja. Ayasu mencibir. Kenapa kamu berpura-pura? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Aku peringatkan sekali lagi, ambil saja uangnya dan tinggalkan putriku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena menggunakan cara lain, tinggalkan saja putriku. Kata-kata terakhir Pastor Su sangat serius, tetapi Xiao Chen mengabaikannya dan berdiri. Hal ini membuat Ayasu benar-benar meledak. Sepertinya kau benar-benar ingin menolak roti panggangku dan minum anggur sebagai hukuman. Seseorang, hentikan dia untukku. Begitu dia selesai berbicara, dua pengawal yang tinggi dan kuat bergegas masuk dari luar pintu dan berjalan langsung ke arah Xiao Chen. Wah, kamu serakah sekali. 2 juta saja tidak kamu inginkan, tapi kamu ingin mati. Kau hanyalah seekor kodok yang ingin makan daging angsa. Mengapa kau tidak kencing dan melihat dirimu sendiri? Apakah kau layak mendapatkan putri keluarga Su? Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen berteriak pelan. Gulungan. Itu hanya kata sederhana, tetapi mengandung niat membunuh. Aura tak kasat mata langsung menyebar. Kedua pengawal itu bahkan tidak sempat bereaksi sebelum mereka terpental dan terbanting keras ke dinding. Ledakan, ledakan. Dua suara tumpul mengejutkan seluruh restoran. Pupil mata Ayasu mengecil. Apa? Demi Suruoksue, aku akan memaafkanmu kali ini. Jika kau melakukannya lagi, aku akan meminta Suruoksue menyiapkan peti mati untukmu. Setelah berkata demikian, sosok Xiao Chen lenyap sepenuhnya di kedai kopi, tetapi gaungnya masih terngiang dalam pikiran Ayasu. Dia mengepalkan tangannya, tatapan matanya dalam saat dia berkata, aku tidak pernah menyangka kau bisa melakukan sedikit kungfu. Tapi jangan terlalu bangga. Jika kau berani tidak menaatiku, Su Seng, aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman, tidak peduli seberapa hebat kemampuan kungfumu. Xiao Chen tidak banyak memikirkannya. Dengan emosinya, dia seharusnya membunuh Ayasu secara langsung. Namun, Suruoksue sangat baik padanya dan Ziyi, dan dia, Xiao Chen, bukanlah tipe orang yang tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih. Karena itu, dia hanya melakukan gerakan untuk menakut-nakutinya. Jika Pastor Su benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya, dia tidak akan malu pada Suruoksue. Sambil menggelengkan kepalanya dan membuang jauh-jauh pikiran yang ada di benaknya, Xiao Chen sudah berjalan ke depan taman kanak-kanak. Namun pada saat itu, ada ambulans terparkir di depan gerbang taman kanak-kanak. Xiao Chen sedikit mengernyit, dan ada firasat buruk yang samar di hatinya. Dia segera datang ke gerbang, dan petugas keamanan Xiao Liu menjaga ketertiban. Xiao Liu, apa yang terjadi? Ketika Xiao Liu melihat Xiao Chen kembali, raut wajahnya langsung berubah jelek. Tuan Xiao, Anda sudah kembali. Coba periksa. Ada sesuatu yang terjadi pada putri Anda. Apa? Xiao Chen menyipitkan matanya, dan suhu udara di sekitarnya turun beberapa derajat dalam sekejap. Akin. Xiao Liu bersin, dan ketika dia mendongak, dia tidak bisa menahan ekspresi bingungnya. Hah? Di mana Tuan Xiao? Kok dia bisa lari secepat itu? Dia menghilang hanya dalam sedetik. Xiao Chen khawatir terhadap putrinya, jadi tentu saja dia tidak berani tinggal terlalu lama. Dia segera tiba di kelas putrinya. Pada saat ini, semua anak lain di kelas telah dipindahkan keluar, hanya menyisakan guru Xiao Ziyi, ibu dan anak lainnya, dan beberapa staf medis. Ibunya terus mengumpat dan menatap Xiao Ziyi dengan tatapan membunuh dari waktu ke waktu, membuat Xiao Ziyi sangat takut hingga matanya berkaca-kaca. Dia merasa sangat kasihan, tetapi dia tidak berani menangis karena rasa rendah diri yang dimilikinya. Apa yang sedang terjadi?
Saat suara Xiao Chen terdengar, Xiao Zi seolah telah bertemu dengan seorang penyelamat. Dia segera meluruskan kakinya, berlari ke sisi Xiao Chen, memeluk paha Xiao Chen, dan menangis terseduh-seduh. Wah! Xiao Chen merasa patah hati dan segera berjongkok dan memeluk putrinya. Ketika dia mendekati putrinya, Xiao Chen menemukan ada 5 bekas tamparan merah terang di pipi putrinya. Ini membuat matanya semakin dingin dan dipenuhi niat membunuh. Ketika ibunya melihat Xiao Chen, ia segera membalikkan pistolnya dan mengarahkannya ke arahnya. Kamu ayahnya. Bagaimana kamu mendidik anak-anakmu? Lihat wajah anakku, semuanya busuk. Anakku akan menjadi bintang besar di masa depan. Putrimu telah merusak anakku, aku katakan padamu, masalah ini belum berakhir. Ibumu belum selesai. Xiao Chen mengayunkan tangannya dan menamparkan balik lelaki itu, membuatnya terpental di tempat. Ledakan. Tubuhnya yang agak gemuk membentur tembok dengan keras, mengguncang seluruh tubuhnya dan bahkan merontokkan 2 giginya. Engah. Dia meludahkan darah yang bercampur dengan giginya, lalu bergegas menyerang Xiao Chen dengan marah. Beberapa staf medis bergegas maju untuk menghentikan perkelahian dan menariknya, tetapi dia masih saja meronta-ronta, ingin mencabik-cabik Xiao Chen. Direktur Li mungkin telah menerima pemberitahuan itu dan bergegas kembali. Begitu dia memasuki ruangan, dia bertanya dengan wajah dingin. Apa yang terjadi? Guru perempuan itu segera berkata. Direktur, Nyonya malah yang menggertak. Nyonya malah langsung membentak. Bagaimana perkelahian antar anak bisa dianggap sebagai perundungan? Dia mencakar wajah anakku, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Kepala sekolah Li, aku katakan padamu, kamu harus memberiku penjelasan tentang masalah ini. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Wajah Direktur Li tampak sedikit jelek. Mereka yang bisa datang ke sini untuk belajar memiliki kondisi keluarga yang sangat baik. Dia juga tahu sedikit tentang keluarga Ma, yang dianggap sebagai pengusaha terkenal di Jiangbei. Namun, Xiao Chen baru saja meresepkan obat untuknya. Terlepas dari apakah resepnya ampuh atau tidak, masalah ini sendiri merupakan kesalahan keluarga Ma. Bagaimana dia bisa menjelaskannya? Sambil menarik napas dalam-dalam, Direktur Li membujuk. Nyonya Ma, ini hanya luka ringan. Tolong hargai saya dan lupakan saja. Saya bisa mengganti biaya pengobatan Anda dan memberi Anda hadiah. Bagaimana menurut Anda? Nyonya Ma tersenyum dingin. Omong kosong. Apakah keluarga Maku membutuhkan sedikit biaya pengobatan ini? Aku bilang padamu, jika kamu tidak memberiku penjelasan yang memuaskan hari ini, aku akan membunuhmu juga. Direktur Li tidak dapat menahan perasaan sedikit kesal. Nyonya Ma terlalu kuat dan langsung menamparkan wajahnya di depan umum. Tetapi pada saat ini, suara dingin datang dari belakangnya. Kau ingin penjelasannya, kan? Aku akan memberikannya padamu. Bab 26 Putriku adalah Sang Putri, bagian 2. Aku akan memberikannya padamu. 3 kata yang tampaknya biasa ini penuh dengan niat membunuh. Sejak bertemu putrinya, emosi Xiao Chen menjadi jauh lebih lembut dalam beberapa hari terakhir, tetapi hari ini, putrinya diganggu, dan karakternya yang dingin dan haus darah langsung muncul. Direktur Li tidak dapat menahan rasa marah dan sakit kepala. Awalnya, selama dia bisa membujuk Xiao Chen dengan kata-kata baik dan membuatnya menyerah, masalah itu bisa diselesaikan dengan damai. Sekarang, Xiao Chen bertekad untuk menabrak tembok. Bukankah ini malah menambah bahan bakar ke dalam api? Tuan Xiao, jangan bicara omong kosong. Kekuatan keluarga Ma bukanlah sesuatu yang bisa kau tangani. Begitu kata-kata itu terucap, Nyonya Ma mencibir. Direktur Li, tolong berhenti bicara. Saya ingin tahu apa yang ingin dia katakan kepada saya. Direktur Li segera mulai membujuk mereka. Nyonya Ma, harap tenang. Kedamaian adalah hal terpenting bagi kami. Omong kosong. Keluar dari sini. Aku memintamu untuk menghadapinya sekarang, tapi kau tidak melakukannya. Sekarang jangan menggangguku. Nyonya Ma berteriak dengan keras, menyebabkan wajah Direktur Li menjadi pucat dan biru, menjadi sangat jelek. Setelah itu, Nyonya Ma sekali lagi mengalihkan perhatiannya kepada Xiao Chen dan putrinya. Silakan. Coba saya lihat apa yang ingin kamu katakan. Mata Xiao Chen sedingin es. Putramu menindas putriku, dia pantas mati. Kau memukul putriku, kau pantas mati. Sekarang, kau dan putramu, matilah untuk membayar dosa-dosamu, dan aku tidak akan mengejar keluarga Ma lagi. Hahaha. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Chen, Nyonya Ma tertawa terbahak-bahak. Para staf medis di sekitar, begitu pula Direktur Li dan guru, semuanya memasang ekspresi tak bisa berkata-kata di wajah mereka. Belum lagi kekuatan keluarga Ma, hanya karena putri Anda diganggu, ibu dan anak itu harus mati untuk menebus kejahatan mereka. Bukankah kau menganggap remeh kehidupan manusia? Hanya Sabi yang akan mendengarkanmu dan bunuh diri untuk meminta maaf. Setelah Nyonya Ma tertawa beberapa saat, wajahnya berangsur-angsur berubah muram.
Kau benar-benar orang paling bodoh yang pernah kulihat dalam hidupku. Keluarga Maku sangat berkuasa, tetapi kami bahkan belum mengatakan akan membunuhmu dan putrimu. Beraninya kau mengatakan bahwa kau ingin aku dan putraku bunuh diri untuk meminta maaf atas dosa-dosa kami. Kau benar-benar orang gila. Putra Nyonya Ma, bocah lelaki yang berusia sekitar 5 tahun, juga memandang Xiao Chen dan putrinya dengan penuh kebencian. Bu, aku ingin mereka berlutut di hadapanku dan aku ingin buang air kecil agar mereka minum. Di usianya yang masih muda, hatinya yang jahat sudah terlihat jelas. Nyonya Ma mendengus. Jangan khawatir, nak. Aku sudah menelepon ayahmu. Ayahmu sedang dalam perjalanan ke sini. Dia seharusnya sudah tiba sekarang. Ayah dan anak itu tidak akan bisa bersikap sombong lebih lama lagi. Mendengar ini, wajah Direktur Li berubah. Tuan Xiao, sebaiknya Anda segera membawa putri Anda pergi. Jangan sampai ada yang terbunuh nanti. Xiao Chen memasang ekspresi acuh tak acuh saat menatap Nyonya Ma dan putranya seolah-olah mereka adalah orang mati. Tidak perlu, aku akan menunggu di sini saja dan melihat bagaimana keluarga Ma akan memperlakukanku. Begitu kata-kata itu terucap, sebuah suara dingin terdengar dari luar pintu. Ya. Mendengar suara ini, Nyonya Ma dan putranya sangat gembira, tetapi ekspresi Direktur Li menjadi lebih buruk lagi. Oh tidak. Puan Ma ada di sini. Sekarang Xiao Chen dan yang lainnya tidak bisa pergi meskipun mereka ingin pergi. Benar-benar menyebalkan. Dia menggertakkan giginya, merasa sangat marah terhadap Xiao Chen. Orang ini, mengapa dia tidak mendengarkan nasihat? Apakah Anda harus melakukan gerakan sebesar mungkin? Tidak berani lalai, Direktur Li segera pergi menyambutnya. Puan Ma, ini semua salah paham. Ini hanya pertengkaran antar anak. Kita tidak boleh membiarkan hal itu merusak keharmonisan. Puan Ma mendengus dingin dan mendorongnya. Minggirlah, itu bukan urusanmu, jangan ikut campur. Sambil berbicara, dia telah tiba di depan putra dan istrinya. Xiao Chen melirik dan melihat bahwa Tuan Ma adalah seorang pria berjas, tingginya lebih dari 1,82 meter, dan tampak berusia 40-an. Namun dia berbeda dari bos setengah baya biasa. Dia memiliki fisik yang kuat, langkah yang mantap dan penuh energi. Jelas sekali dia seorang seniman bela diri. Ketika Ibu Ma melihat Tuan Ma datang, dia langsung melangkah maju dan menangis. Suamiku, anakku dan aku diganggu. Lihat, wajahku bengkak dan gigiku copot. Aku tahu. Aku datang ke sini hanya untuk ini. Setelah berkata demikian, Tuan Ma menoleh dan menatap dingin ke arah Xiao Chen dan putrinya. Xiao Zi begitu takut hingga dia bersembunyi di pelukan Xiao Chen berulang kali. Xiao Chen menepuk punggungnya dan menghiburnya. Jangan takut, ayah ada di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Puan Ma mendengus dingin. Jangan terlalu percaya diri. Hari ini, putrimu memukul putraku, dan kau memukul istriku. Aku tidak akan membiarkan kalian berdua pergi. Xiao Chen berkata dengan ekspresi dingin. Apa yang kamu inginkan? Apa yang saya inginkan? Puan Ma menggosok tinjunya dan berkata dengan dingin. Sekarang, kau dan putrimu, berlututlah bersama-sama, bersujudlah 100 kali kepada istriku dan anakku, dan kemudian, jika kau memotong salah satu tanganmu, aku akan mengampuni nyawamu dan nyawa putrimu. Apa kamu yakin? Xiao Chen mengucapkan 3 kata itu dengan ekspresi dingin, sementara Tuan Ma meletakkan tangannya di belakang punggungnya, mengangkat dagunya dengan bangga, dan melirik Xiao Chen dan putrinya. Aku benar-benar yakin dan yakin. Tentu saja, kau boleh memilih untuk tidak mendengarkanku, tetapi aku akan mematahkan semua tulang di tubuhmu, dan kemudian mematahkan semua tulang di tubuh putrimu. Mulai sekarang, kalian berdua harus mengemis di jalan. Ma Tianjiao segera berteriak. Ayah, aku juga mau kencing di kepala mereka. Nyonya Ma segera menyetujuinya. Benar sekali. Ibu tua, biarkan anakmu melampiaskan amarahnya. Lihat goresan di wajahnya. Goresan itu dibuat oleh kuku kecil itu. Bahkan jika ayahnya berlutut untuk meminta maaf dan memotong salah satu tangannya, aku akan mencakar wajahnya hingga berkeping-keping untuk melampiaskan amarahku. Ketiga anggota keluarga Ma berbicara dengan kejam, menyebabkan semua orang yang hadir menggigil hebat. Kejam sekali. Direktur Li berkata dengan gemetar. Tuan Ma, tidak perlu terlalu serius, kan? Hanya karena 2 anak bertengkar, dan anak Anda yang pertama kali membuli. Apakah Anda perlu membuat keributan seperti itu? Puan Ma berkata dengan bangga. Tentu saja perlu. Keluarga Maku adalah tokoh terkenal di Jiangbei. Kami punya uang dan koneksi. Kalau di zaman dulu, keluarga Maku pastilah bangsawan setempat. Anakku, kalau di zaman dulu, pastilah pangeran setempat. Siapa dia? Apakah putrinya sama berharganya dengan anakku? Dia bukan apa-apa. Belum lagi putrinya. Putrinya telah memukul anakku sekarang, dan aku membantunya, yang merupakan tawaran yang menguntungkan baginya.
Kalau di masa mudaku, setidaknya aku akan mematahkan kedua kakinya. Semua orang menggigil ketakutan, dan mata Xiao Chen dingin. Keluarga Ma tidak kalah brutalnya dengan Lu Qiran saat itu. Sungguh tidak adil dan tak termaafkan jika kita tidak membunuh keluarga ini. Bersambung.